Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Mohon maaf, tadi sepertinya ada sedikit kendala, dan di sini saya akan melanjutkan dari Ibu Islamia terkait dengan ISEA. Itu adalah penyedia jasa training dan sertifikasi pada bidang supply chain yang diakui secara internasional dan diotorisasikan oleh ISEA US yang berdiri sejak tahun 2019. Dan ISEA punya 3 program, yaitu CSCA, CPLM, dan CSCM. Kemudian ISEA juga memiliki event tahunan, yaitu SCIS, atau wadah diskusi untuk isu terkini pada bidang supply chain, kemudian yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Dan pada tahun ini SCIS diselenggarakan selama 7 sesi dengan 6 sesi online dan 1 sesi offline di Jakarta. Uh, itu sedikit intro dari ISEA. Kemudian sebelum acara dimulai, di sini saya ingin mengingatkan kembali untuk ikut giveaway. Jadi Bapak dan Ibu bisa membagikan suasana SCIS 2022 dan nantinya bisa diupload di salah satu sosial media Bapak dan Ibu lewat Instagram Story ataupun LinkedIn post. Kemudian jangan lupa untuk tag akun SCI Indonesia di LinkedIn, dan juga pakai tagar SCIS 2022. Dan nanti untuk Bapak dan Ibu yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing Rp100.000. Untuk selanjutnya, acara akan di take over kembali oleh moderator. Silahkan untuk moderator. Oh iya, karena moderatornya masih ada kendala di internet, juga nanti saya lanjutkan kembali. Dan untuk Pak Darjat Sudarjat, CSCA CSCM dari Windows University, disilakan untuk memberikan presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Sapa. Suara saya terdengar jelas? Iya Pak, terdengar dengan jelas. Oke, sebentar saya share bahannya dulu. Sudah muncul Mbak Safa? Iya Pak, sudah. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pembicara pada siang hari ini, ada Pak Imam, Pak Nabil, ya, serta rekan-rekan dari ICA, ada Ulala, Prof. Wayan. Selamat siang dan juga semua rekan-rekan dari ICA yang pada siang hari ini hadir, dan juga para partisipan semua yang bisa hadir pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri pada siang hari ini. Nama saya Darjat, ya, dan saat ini saya sebagai Head of Business Management Program di Binus University. Ini adalah sekilas mengenai resume saya, rekan-rekan, Bapak Ibu semua.
Jadi sebelum saya bergabung dengan BINUS sebagai full-time faculty member, saya juga sempat berkarir di industri kurang lebih selama 19 tahun, terutama di logistik service industry. Di berbagai perusahaan dan juga berbagai posisi. Sebenarnya saya juga sebagai dosen di BINUS sudah dimulai dari tahun 2000, begitu. Jadi kurang lebih saya mengajar di BINUS itu sudah 20 tahun lebih ya. Tapi sebagai full time faculty member itu saya mulai di tahun 2018. Mengenai professional certification mengenai supply chain, saya sudah dari ICA meraih CSCA dan CSCM. Kemudian juga saya sekarang sedang mengambil CPLM. Kemudian saya juga aktif publikasi karena sebagai dosen ini adalah kewajiban kita sebagai dosen Bapak Ibu. Jadi saya juga sudah mempublish kurang lebih 36 papers, Scopus Index. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik dengan publikasi saya bisa browsing karena kebanyakan memang menyangkut logistik services. Begitu. Oke, itu saja mungkin mengenai sekilas saya. Hari ini saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya menyangkut performance improvement model on dry port service company. Ya, jadi kurang lebih mungkin 3 tahun terakhir ini saya dan juga tim dari BINUS sedang sudah melakukan riset ya di menyangkut dry port ini dan bahkan sekarang saya sedang masih berjalan juga kerjasama kita joint research dengan Han University dari Belanda begitu dalam mengembangkan suatu model dry port to dry port logistics or supply chain activities itu dari Indonesia ke Belanda gitu dan juga dari Belanda ke Indonesia. Juga ini kerjasama antar provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gelderland di Nederland. Jadi kita dari saya dan tim terlibat juga di dalam riset tersebut. Kemudian di bagian riset kerjasama riset itu juga kita dari BINUS University melakukan riset mengenai dry port ini ya, dan mungkin hari ini yang coba saya share kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Baik, pada hari ini saya coba sampaikan dalam waktu kurang lebih 10 menit mengenai introduction, basic concept dan improvement model. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini saya coba share mengenai informasi berita mengenai dry port yang saya coba ambil dari internet kurang lebih mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini ya. Jadi dari portalnya DevHub itu saya dapat mengenai dry port potential in Indonesia has not been optimally benefit. Jadi potensi dry port di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Berarti saya coba simpulkan ada masalah di performance mengenai dry port companies di Indonesia. Kemudian saya coba ambil lagi juga dari Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia. Untuk bisa berkembang, dry port perlu dukungan pemilik barang. Ya. Sehingga di sini juga perlu ada atau masih ada masalah di purchase intention. Ya. Jadi bagaimana karena memang sekarang ini dry port terutama di yang masih eksis dan
berkembang sekarang ini hanya Cikarang Dry Port yang mengandalkan mekanisme pasar, sehingga bagaimana mendorong purchase intention ini hal yang penting bagi perusahaan dry port. Kemudian juga saya dapat dari Antara News integrasi dry port tergantung pelaku usaha. Ya, di sini ada masalah mengenai collaboration, mengenai integration, ya, kemudian juga menyangkut mekanisme pasar. Ya. Kemudian juga saya dapat dari maritim.co.id, Menko Kemaritiman, ini kalau nggak salah Pak Luhut Panjaitan, bilang bahwa dry port perlu tingkatkan kapasitasnya untuk mengurangi dwelling time. Ya, ini pada waktu rame-ramenya untuk menurunkan dwelling time. Ya. Kurang lebih mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, ya. Ini menyangkut performance juga. Gitu. Kemudian saya dapat dari ekonomibisnis.com, itu pakar itu menyampaikan tanpa regulasi mendukung, optimalisasi dry port itu sulit terwujud. Jadi dari sini saya coba simpulkan ada masalah di regulasi, ya. Kemudian hal yang lain saya dapat dari ini yang terbaru dari tahun 2022, bangun dry port, Pelindo rencanakan strategi efisiensi logistik, ya, sehingga ya di sini masih hal yang menarik mengenai dry port bisnis ini, services ini, gitu, dan sebagai peranannya di dalam mengefisienkan biaya logistik di Indonesia. Kemudian saya dapat dari hal yang lain supply chain indonesia.com yang mengenai teknologi Internet of Things, dorong efisiensi 60%, 70% Cikarang Dry Port. Ya. Kemudian juga Cikarang Dry Port kembangkan sistem smart port. Ya, jadi Cikarang Dry Port ini adalah salah satu dry port yang mungkin juga satu-satunya dry port yang sekarang masih eksis dan juga terus berkembang, ya, dan bertahan dari berbagai terpaan gelombang istilahnya yang baik COVID dan sebagainya, ya, tetap bertahan dan berkembang saat ini. Dan mungkin dari kondisi ini bahwa service quality atau e-service quality itu juga menjadi hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan operation dari dry port companies. Nah, mengenai dry port sendiri, Bapak Ibu, rekan-rekan, dari awal ANTED ini tahun 82 hanya mendefine bahwa dry port ini sebagai perpanjangan dari seaport, gitu. Ya. Jadi ya kurang lebih semacam seaport di daratan, gitu. Kemudian cakupan ini berkembang dengan Escape Mindefine pada tahun 2006 bahwa di dalam dry port itu juga bisa dilakukan consolidation and distribution, dan yang paling ini adalah custom clearance services, gitu. Sehingga cakupannya berkembang dari definisi awal mengenai dry port. Nah, berbicara perkembangan dry port itu sendiri di Indonesia, yang setahu saya itu tahun 2010-an itu kurang lebih ada 5 dry port. Ya, jadi ada kalau nggak salah di Sumatera 2, di Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, gitu. Hanya kondisinya tahun 2010 itu juga sudah kondisinya ya kurang baik, itu non aktif. Bahkan yang satu kalau nggak salah ini sedang mengalami decline. Kalau nggak salah ini yang waktu itu masih eksis dry port Gede Bage, ya, di Bandung, tetapi kondisi 2010 itu juga sedang menurun. Kemudian tahun 2011-an itu kalau nggak salah si Cikarang Dry Port mulai aktif, ya, dan sampai sekarang itu terus bertahan, berkembang, dan eksis Cikarang Dry Port ini. Hanya yang lainnya ya belum banyak
terdengar begitu mengenai eksistensi dan juga kegiatannya. Nah, Cikarang Dry Port sendiri itu bahkan mungkin satu-satunya dry port yang sekarang sebagai status KPPT. KPPT itu kalau nggak salah kawasan pelayanan pabean terpadu. Jadi di dalamnya sudah ada kegiatan TPS. TPS itu tempat penimbunan sementara, kemudian TPB tempat penimbunan berikat kalau nggak salah, dan TKBE ya. TKBE itu tempat konsolidasi barang ekspor. Jadi ketiga kegiatan ini sekarang sudah bisa dilakukan di Cikarang Dry Port dengan status sebagai KPPT. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sebagai konsep di dalam menindaklanjuti atau menganalisis aspek-aspek permasalahan tadi, coba kita dekati dengan menggunakan basic konsep dari Profesor Brownrose tahun 2015, yaitu bahwa servis bisnis apapun, gitu, perusahaan jasa apapun, perlu memperhatikan sumber competitive advantage-nya, yaitu terutama menyangkut flexibility dan adaptability dari services-nya. Gitu. Pengembangan service yang sistematik atau systemized itu jangan sampai mengganggu atau merusak flexibility dan adaptability. Nah, kemudian juga hal yang penting di dalam service bisnis apapun, bagaimana perusahaan itu juga mengembangkan suatu relationship. Ya. Nah, di dalam membangun relationship ini, aspek menyangkut trust, kemudian komitmen, and attraction itu sangat penting, begitu. Sehingga berdasarkan basic konsep ini, saya coba mendekati permasalahan-permasalahan yang muncul tadi mengenai dry port. Ya. Pertama adalah bagaimana masalah kinerja, perbaikan kinerja yang dialami perusahaan-perusahaan dry port sekarang ini. Ya. Pertama dari sisi volume, mungkin kita perlu mendorong menyangkut purchase intention. Karena tadi kondisi dry port yang sekarang bertahan, itu Cikarang Dry Port betul-betul masih mengandalkan mekanisme pasar, sehingga bagaimana mendorong purchase intention dari potential customer ya sekarang ini itu sangat-sangat penting. Nah, sehingga untuk mendorong purchase intention ini, trust dari existing maupun potensial customer itu juga perlu ditingkatkan atau perlu diyakinkan ya, mengenai trust ini, sehingga nanti mereka bisa muncul minat belinya dan juga memutuskan untuk melakukan pembelian. Begitu. Nah, kemudian dari sisi operation, kita melihat bahwa supply chain collaboration merupakan suatu konsep yang penting ya dijalankan atau dikembangkan ya, diperbaiki oleh perusahaan-perusahaan dry port, karena di dalam operasinya perusahaan dry port itu juga akan tergantung terhadap support pihak-pihak lain yang terlibat di dalam operation ya. Custom kepabeanan, shipping lines, terminals, kemudian mungkin juga freight forwarders, kemudian juga perusahaan-perusahaan land transport ya dan sebagainya. Nah, sehingga stakeholders komitmen di dalam mengembangkan supply chain collaboration itu sangat penting bagi perusahaan-perusahaan dry port untuk melakukan improvement.
Nah, kemudian dari permasalahan tadi, ya regulasi adalah hal yang penting juga gitu, karena kita melihat bahwa di dalam logistik di Indonesia itu sedikit banyak terlibat juga dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, juga termasuk beberapa pihak yang terlibat sebagai stakeholders juga itu banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin masih sebagai BUMN atau anak perusahaannya begitu ya, sehingga mungkin sangat-sangat kental dengan regulasi ini begitu. Jadi berdasarkan konsep itu, maka coba saya mengajukan suatu model bagaimana perbaikan yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dry pot, terutama ya mungkin yang sekarang masih eksis dan berkembang, itu bagaimana kinerja mereka bisa meningkat. Nah, sedangkan mungkin yang non-aktif atau yang mungkin sekarang sedang dikembangkan begitu, ini juga penting, tetapi juga bagaimana mendorong kepercayaan dan juga minat beli dari potensial customer, itu juga penting gitu. Sehingga boleh dikatakan ini mendorong dari sisi relationship atau marketing, sedangkan di supply chain collaboration kita mendorong dari sisi operation-nya. Gitu. Nah, kemudian dari sisi supply chain collaboration ini kita melihat bahwa pentingnya komitmen dari stakeholder, baik menyangkut pengembangan servicesnya dari dry pot itu, kemudian mengenai kompetensi cost-nya dari dry pot itu, dan juga kondisi cash-nya atau working capital ya dari perusahaan-perusahaan dry pot itu ya, sehingga bagaimana stakeholders komitmen ini di dalam membangun kompetensi perusahaan-perusahaan dry pot di dalam hal services, cost maupun cash ya, sehingga dorong menjadi suatu supply chain collaboration yang ideal gitu, yang mungkin juga mencakup masalah information sharing-nya, trust-nya, kemudian decision synchronization, incentive alignment, dan juga resource sharing-nya. Nah, sehingga nanti mendorong perbaikan improvement di dalam kinerja perusahaan dry pot itu sendiri. Kemudian dari sisi marketingnya, bagaimana kita perlu mendorong purchase intention, baik dalam hal transaksional, referensial, dan eksploratif. Kemudian ini kita perlu bangun di dry pot companies itu juga trust dari potensial dan existing customer-nya. Nah, dua hal yang penting di dalam membangun trust ini, bagaimana mereka menawarkan menyangkut price dan juga service quality. Nah, di dalam service quality juga di dalamnya penting memperhatikan tidak hanya service quality dalam conventional services, tetapi menyangkut electronic service quality-nya juga ya, karena tadi melihat dari operation dari Cikarang Dry Pot yang sekarang itu yang masih eksis ya, mereka masih mengandalkan mekanisme pasar begitu. Tetapi ini akan lebih berdampak ya, lebih berdaya guna kalau didukung oleh regulasi yang kondusif gitu, regulasi yang tepat ya, paling tidak ya ada goodwill atau support di dalam regulasi ini dari pemerintah menyangkut improvement dari dry pot companies ini ya, kemudian juga dari sisi sinkronisasinya atau integrasi dari regulasinya, kemudian transparansinya, dan juga mengenai manfaatnya bagi setiap stakeholder yang terlibat di dalam operation dry pot services.
Jadi itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan sore hari ini. Mungkin nanti silakan yang mau discuss lebih lanjut di kesempatan nanti di Q&A. Terima kasih Mbak Syafa, Mbak Nuraini, silakan mungkin dilanjut dengan apa speaker yang lain. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ya, mohon maaf sebelumnya karena ada gangguan sinyal juga dari Mbak Safa. Di sini saya akan mencoba melanjutkan acara. Terima kasih Pak Darjat atas presentasinya yang membahas mengenai dry pot services, bagaimana kita menyambungkan dari perusahaan-perusahaan dry port dengan keinginan customer untuk mendapatkan customer trust. Tadi kan ada dua dimensi, yaitu service dan juga price, seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya oleh Bapak Imam Joko Nugroho dari Optima Consulting dengan presentasi berjudul PSI, Production Sales Inventory, Plan Implementasi Strategic Planning dalam Supply Chain. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan untuk Pak Imam untuk presentasi. Baik, terima kasih Mas Argo. Bisa dengar ya suara saya ya? Bisa Pak, terdengar dengan jelas. Baik, saya akan coba share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada ISJI Indonesia, khususnya pada Profesor Nyoman Bujawan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa menyampaikan sharing pengalaman di forum yang luar biasa ini. Dan saya juga sangat gembira ya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, para expert dan praktisi di bidang supply chain management. Kali ini saya ingin sharing pengalaman tentang PSI Plan, Production Sales Inventory, sebagai implementasi strategi planning di dalam supply chain. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan perkenalan singkat. Nama saya Imam Joko Nugroho. Saat ini saya berprofesi sebagai trainer dan juga konsultan independen. Tapi sebelumnya saya lebih dari 21 tahun bekerja di sebuah perusahaan PMA Jepang, PT Panasonic Lighting Indonesia, yang memproduksi lampu LED atau lampu hemat energi. Posisi terakhir saya sebagai supply chain control General Manager yang bertanggung jawab untuk memanage SNOP, PPIC, purchasing, warehouse, ekspor impor, distribusi, dan juga information system. Demikian perkenalan singkat saya. Selanjutnya saya akan masuk pada materi saya terkait dengan PSI Planning. Ada hal yang melatar belakangi mengapa kita perlu mengaplikasikan PSI Planning dalam bisnis kita, terutama di bidang manufaktur. Karena dari beberapa literasi yang ditemukan banyak organisasi itu yang gagal dalam mengeksekusi strategi yang telah dibuat. Ada dua hasil survei yang dirilis oleh National Worldwide Survey dari Business Intelligence yang mereka menemukan dari organisasi bisnis itu yang memiliki visi itu ada 97%. Di antara 97% itu yang memiliki perencanaan strategis yang jelas itu ada 80%, menurun. Kemudian bila dikerucutkan lagi, diperas lagi untuk dilihat sejauh mana mereka itu
sukses di dalam menjalankan strateginya, ternyata menurun lagi menjadi 52%. Dan ketika diperas lagi, ya, mana di antara mereka ini yang benar-benar sukses secara signifikan, ternyata hasilnya hanya 33%. Kemudian saya mengambil referensi dari apa yang disampaikan oleh Robert Kaplan dan juga David Norton. Mereka ini yang menginisiasi dengan scorecard. Ya, mereka menyampaikan ya, dari hasil penelitiannya, ya hanya ada 10% ya dari organisasi itu yang mampu mengeksekusi strateginya. Ada beberapa kendala ya menurut hasil penelitiannya. Yang pertama adalah ada kendala terkait dengan visi. Hanya ada 5% ya dari tenaga kerja itu yang memahami strategi. Kemudian terkait ada kendala dengan people, ya ada 25% ya para manajer itu yang memiliki insentif yang terhubung ya dengan strategi. Sementara juga terkait dengan manajemennya juga ada kendala. Ya, ditemukan 85% dari tim eksekutif itu ya meluangkan waktu hanya kurang dari 1 jam dalam sebulan untuk mendiskusikan strategi. Dan yang terakhir terkait kendala terkait dengan resource, ternyata 60% dari organisasi itu ya tidak menghubungkan ya budgetingnya dengan strategi yang mereka miliki. Bapak Ibu sekalian, kedua hal ini kalau boleh saya sederhanakan ya, menjadi 2 hal ini yang berhubungan dengan strategi. Yang pertama adalah strategic fit, ada problem di situ. Ya, ini problem bagaimana sebuah perusahaan itu mampu dalam menerjemahkan strategi kompetitifnya ya, dengan strategi supply chain-nya dalam rangka untuk memenuhi customer satisfaction. Dan yang kedua ada problem terkait dengan strategi deployment. Itu bagaimana perusahaan mampu ya, menerjemahkan, mendeskripsikan strategi dari top management ke dalam aktivitas perencanaan dan aktivitas operasionalnya. Kedua hal ini Bapak Ibu sekalian itu akan lebih mudah untuk dikendalikan, di-manage dengan menggunakan PSI planning. Kemudian apa itu PSI plan? Ya, PSI adalah singkatan dari Production Sales Inventory. Sedangkan PSI plan adalah sebuah dokumen perencanaan ya, untuk menentukan apa, kapan, dan berapa banyak produk itu akan diproduksi, ya, berapa banyak yang akan dijual, dan berapa level inventory yang ingin dicapai. Nah, dasar dari bisnis itu adalah produk itu sendiri. Maka bila aliran dari produk itu lancar dan efisien, ya, maka manajemen ya, dikatakan baik. Tapi sebaliknya bila ada loss dalam aliran produk, ya, maka boleh dibilang ada masalah dalam manajemen. Nah, sedangkan production, sales, dan inventory itu ya, adalah untuk menunjukkan aliran produk ya, sebagai dasar dari bisnis itu sendiri. Dan pengontrolan terhadap PSI ya, adalah untuk mengontrol 3 fakta ini dengan tepat. Kemudian bagaimana fungsi ya, dari PSI ini, ya, PSI plan ini di dalam SCM decision level. Sebagaimana kita Bapak Ibu pahami ya, yang kemarin mengikuti sertifikasi CSCM di sana dijelaskan ya. SCM decision level itu ada 3, ada strategic decision, ada tactical decision, dan yang ketiga adalah operational decision. Nah, dalam hal ini kita bisa mengaplikasikan PSI ini dalam membuat perencanaan. Di tingkat strategik, ya, biasanya didasarkan pada skenario ya, atau target-target yang ingin dicapai di dalam bisnis. Jadi PSI dituangkan ya, di dalam membuat perencanaan bisnis planning. Untuk kurun waktu biasanya 1 tahun. Kadang perusahaan ada yang meneruskan sesuai dengan kebutuhan sampai 3 atau 4 tahun, 3 sampai 5 tahun untuk jangka menengah atau midterm planning-nya. Nah, di level ini PSI planning itu disusun berdasarkan product family, tidak terlalu detail ya, by product family. Kemudian di breakdown ya, target secara monthly basis.
Dan planningnya ini dibuat cycle-nya ini 1 tahun sekali. Biasanya dibuat di tahun ke N-1. Nah, kemudian di tataran taktikal biasanya didasarkan pada forecast, ya, ini dituangkan di dalam monthly PSI plan. Ini sudah disusun detail by SKU, ya, by item product, ya, kemudian di breakdown secara monthly basis dan cycle-nya ini monthly, ya, setiap bulan diupdate. Ya, biasanya monthly PSI plan ini untuk periode 1 sampai 6 bulan, kadang ada juga sampai 1 tahun. Kemudian di tataran operasional juga ini berdasarkan pada forecast, ini bisa diaplikasikan dengan weekly PSI planning. Ya, ini biasanya untuk periode 1 sampai 2 bulan atau ada yang sampai 3 bulan, ya, di breakdown detail secara weekly. Ya, di sini disusun juga berdasarkan SKU, ya, dan breakdown-nya by weekly dan cycle-nya juga weekly. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit memberikan gambaran atau ilustrasi apa yang dimaksud dengan business plan, ya, atau midterm plan. Business plan adalah komitmen manajemen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian business plan juga sebagai guideline dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Ya, biasanya business plan ini disusun, ya, oleh top eksekutif atau top management, ya, untuk periode 1 sampai 3 tahun atau bahkan sesuai dengan kebutuhan ada yang sampai 5 tahun. Apa saja yang direncanakan di dalam pembuatan business plan ini? Tentu yang pertama adalah perencanaan salesnya. Di dalam perencanaan sales setelah mempertimbangkan berapa target sales setiap bulannya, kemudian kapan akan launching produk baru, kemudian obsolete produk, ya, barang-barang yang sudah lama tidak laku misalnya, kemudian produk price, market share, sales route, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi production planning tentu juga di sana akan mempertimbangkan kebutuhan perencanaan materialnya, kemudian perencanaan investasinya, ya, kebutuhan orang, sourcing, subkontrak, dan seterusnya. Dan yang terakhir dari sisi inventory, perencanaan inventory, ya, itu tentu juga mempertimbangkan standar inventory levelnya, ya, berapa safety stocknya dan seterusnya, dan juga storage area maupun equipment atau tools yang dibutuhkan. Nah, dari PSI planning ini kemudian, ya, selanjutnya akan secara komprehensif bisa disusun, ya, perencanaan budgetnya, ya, budget planning. Ya, setelah budget planning ini bisa disusun, ya, maka kemudian top management juga akan bisa mengukur kira-kira kinerja dari bisnis kita akan seperti apa. Ya, di dalam kinerja manajemen itu biasanya diukur dalam 3 poin, yaitu profit, kemudian growth, dan cash flow. Ya, 3 hal ini yang menjadi ukuran kinerja dari sebuah bisnis. Nah, kemudian bagaimana peran PSI planning ini, ya, terhadap strategic fit enhancement. Kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu membalancing antara kompetitif strategi, ya, dibandingkan dengan supply chain strateginya. Ya, di slide ini saya coba ingin menggambarkan sebuah proses yang sederhana, ya, mulai dari supplier, kemudian material, kemudian sub proses, final proses, sampai ke customer. Ya, dengan ilustrasi product flow ini, PSI plan itu adalah perencanaan di level final process. Di final process itu ada rencana namanya production sales inventory. Nah, kemudian setelah final process atau PSI plan itu telah disusun, maka kemudian kita bisa menarik mundur ke proses sebelumnya, ya, di sub proses, maka PSI plan bisa diturunkan menjadi PTI plan, ya, atau production transfer inventory. Dengan logika yang sama kita bisa turunkan lagi ke lebih awal, proses yang lebih awal lagi di level material, ya, kemudian bisa diturunkan menjadi PUI atau Purchase Usage Inventory. Nah, dari sini kita bisa melihat
atau bisa menghitung ya kira-kira berapa ya, perencanaan purchase kita kepada supplier. Nah, Bapak Ibu sekalian, flow utama dari produk yaitu production, sales, dan inventory yang mulai dari hulu ke hilir itu akan lebih mudah ya dideskripsikan, di breakdown ya dengan menggunakan PSI plan dan turunannya ini. Nah, ini dengan istilah sederhana ini ya, kemudian nanti bisa dikembangkan sekompleks apapun yang flow dari produk itu, maka hubungan antara masing-masing proses itu bisa dihubungkan dengan perencanaan PSI plan ini dan turunannya. Nah, kemudian bagaimana peran PSI plan ya di dalam strategi deployment? Ya, seperti tadi di awal telah saya sampaikan bahwa dalam strategic decision itu ada 3 tadi ya untuk strategic decision ya yang dituangkan di dalam business plan, maka ya sesuai dengan flow produk ini kita bisa menyusun ya business plan ya dari mulai PSI-nya, kemudian PTI-nya, PUI dan purchase-nya ya. Nah, dari sini kemudian di tataran taktikal perencanaan taktisnya itu bisa di breakdown di dalam monthly ya PSI plan ya sesuai dengan flow produknya, dan yang terakhir ya bisa di breakdown di tataran operasional ke dalam weekly PSI planning, dan yang terakhir ya yang di level operasional harian, maka dari perencanaan ini bisa dibuat daily planning. Di sisi supplier, maka perencanaan ini akan bisa kita dapatkan material delivery schedule, kemudian di sisi internal supply chain kita bisa mendapatkan daily production schedule, ya, dan dari sisi customer ya untuk delivery produk kita bisa menentukan sales delivery schedule. Nah, dari sini bisa dilihat bagaimana menyelaraskan ya mulai dari perencanaan yang strategis sampai di level operasional. Yang selama ini banyak ternyata perusahaan itu yang gagal untuk menghubungkan hal ini. Nah, saat ini ada banyak software ERP ya, yang ada di pasaran yang bisa digunakan, tetapi dengan PSI plan ini pemahaman yang lebih sederhana, maka ini menjadi sangat penting untuk difahami oleh semua, mulai dari top manajemen, middle manajemen sampai di tataran operasionalnya. Nah, ini adalah gambaran breakdown PSI plan ya, yang dimulai dari perencanaan sales ya. Di sana bisa ditentukan yang berapa target sales setiap bulannya, ya, kapan rencana rilis produk barunya. Dan kemudian setelah sales planning itu disusun, maka bisa diaplikasikan di dalam monthly PSI plan. Sehingga dari sini bisa diketahui ya, untuk mencapai target sales yang ditetapkan tadi, berapa produksi yang harus dipasang, ya, kapasitasnya berapa yang akan kita pasang, dan kemudian berapa kira-kira level inventory di setiap akhir periode. Di sini mungkin setiap bulannya kan seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat menentukan berapa yang harus diproduksi setiap bulannya itu, ya kita bisa memilih ya, strategi di dalam aggregate planning. Sebagaimana kita pahami ada 3, ada chase strategi, ada level strategi, dan juga flexible strategi. Ini bisa kita aplikasikan ya, di dalam membuat monthly PSI plan ini. Nah, kemudian ini untuk agar bisa dilaksanakan ya, dan dievaluasi secara lebih konkret di tataran operasional, maka PSI plan bulanan ini bisa di breakdown ke dalam planning mingguannya, ya, sehingga kemudian dalam 1 bulan itu juga akan diketahui kira-kira target ya, berapa setiap minggunya. Ya. Nah, setelah dari target mingguan bisa di breakdown ya, menjadi target harian. Nah, ini adalah gambaran sederhana, ya, tetapi nanti ya prakteknya ya di lapangan akan tergantung dari kondisi manufaktur dari perusahaan kita masing-masing. Nah, kemudian PSI itu perlu dilakukan kontrol. Kontrol terhadap PSI itu ya ada 2.
yaitu kontrol terhadap planning, dan yang kedua adalah kontrol terhadap aktual. Untuk kontrol terhadap Pak planning, Imam, bisa dipadatkan lagi materinya karena sudah 15 menit lebih. Ya, jadi untuk kontrol terhadap planning kita bandingkan antara planning forecast dibandingkan business plan, kemudian aktual kontrol ada aktual dengan planning dan aktual dengan business plan. Ini lebih sederhananya bisa dilihat di tabel berikut ini. Ya, jadi itu Bapak Ibu sharing saya pada kesempatan siang hari ini, mungkin nanti bisa ditajam di forum Q&A. Sementara saya akhiri, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Joko Nugroho atas presentasinya. Tadi membahas mengenai PSI Plan, bagaimana kita memplanningkan, menghitung apa, kapan, dan berapa banyak produk yang akan diproduksi, dijual, dan disimpan pada inventory level. Baik, sebelum masuk ke presenter ketiga, yaitu dengan Pak Nabil Raja Damanik, kita akan break sejenak 2-5 menit, dan akan ada pengumuman dari panitia ISEA Indonesia. Boost your confidence and your career in logistics and supply chain management. Start your journey with ISEA Indonesia. Ya, baik. Oke, pada sesi break kali ini, kami dari Panitia SCIS dan ISEA Indonesia ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu graduates yang sudah mengambil sertifikasi pada tahun 2019 ataupun tahun 2020 awal, ini adalah waktu yang tepat untuk Bapak dan Ibu melakukan certification renewal. Berikut merupakan tata cara pembaruan sertifikat melalui ISEA Indonesia. Tata cara pembaruan yang pertama adalah membayar biaya pembaruan, dan 2, mengisi form perpanjangan. Pembayaran perpanjangan sertifikat dilakukan dengan cara mengunjungi website kami iscaindonesia.com, lalu pilih step pertama untuk payment, lalu kedua add to cart untuk perpanjangan sertifikasi yang akan diperbalui. Contohnya pada layar adalah renewal CPLM. Lalu setelah itu klik view to cart untuk melanjutkan transaksi. Setelah melanjutkan transaksi, Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi data diri Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk mengisi kapan waktu ujian Bapak dan Ibu berhubungan dengan certification renewal-nya. Lalu pilih metode pembayaran dan cek email berkala untuk melihat notifikasi pembayaran. Yang selanjutnya adalah terkait form perpanjangan sertifikat. Yang pertama, kunjungi iscaindonesia.com certification renewal, lalu pilih step kedua yaitu certification renewal form, lalu akan dilanjutkan ke application form di website ISEA pusat yaitu isca.org. Di sini akan Bapak dan Ibu akan mengisi data-data yang diperlukan seperti kegiatan yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu dan berapa banyak PDU yang sudah diambil. Lalu yang paling penting di sini adalah untuk mengisi keterangan tata cara pembayaran yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu, yaitu memilih bank deposit to ISEA AKP, diisi dengan order ID atau nomor order yang ada di email Bapak dan Ibu, dan mengisi keterangan bahwa Bapak dan Ibu telah membayar melalui ISEA Indonesia. Baik, sekian merupakan pengumuman dari ISEA Indonesia. Selanjutnya, kami akan masuk ke presentasi ketiga oleh Bapak Nabil Raja Damanik, CPLM, dari Kenangan Group. Beliau merupakan PPIC Manager. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membawakan presentasi dengan GIT Supply Chain Implementation from Central Kitchen Perspective. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Pak Nabil. Iya, makasih Mas Aho. Ini saya slideshow dulu ya.
Kelihatan ya slide-nya? Sudah terlihat dengan jelas, Pak. Suara juga sudah jelas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil. Terima kasih atas waktunya buat YesCEA udah ngasih saya kesempatan ya untuk sharing di forum profesional supply chain ini. Di sini saya akan share pengalaman saya yang saya tahu terkait just-in-time supply chain implementation dari Central Kitchen perspektif. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nabil Raja Damanik. Saya punya latar belakang edukasi teknik industri Universitas Brawijaya. Untuk sertifikasi, saya mengambil CSCM di YesCEA. Untuk pengalaman kerja, saya mulai karir itu dari level improvement supervisor sebenarnya. Jadi karir saya berawal di aktivitas continuous improvement di Paku Aquina, itu yang merupakan pabrik velg di Indonesia yang merupakan milik Astra Auto Parts dan juga suppliernya di Toyota. Lalu saya di Pako juga saya sampai karirnya di PPIC Koordinator atau setara Deputy Manager untuk PPIC, lalu juga saya lanjut berpindah ke Lombardi sebagai SCM Division Head. Lombardi merupakan luxury car interior ya, interior builder, jadi mobil-mobil mewah di Indonesia dilakukan modifikasinya di Lombardi. Sampai sekarang saya berkarir di PPIC Manager di Bumi Berkah Boga atau yang biasa dikenal sebagai Kenangan Group. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi sama rekan-rekan semua. Ada 4 topik yang akan saya tampilkan di sini. Pertama, introduction terkait company saya yang sekarang, lalu industry challenge, lalu approach kita menghadapi challenge tersebut, dan juga impact terhadap bisnis dari apa yang sudah kita lakukan. Ya, untuk introduction mungkin udah banyak yang cukup familiar dengan logonya. Jadi Kenangan Group atau mungkin paling untuk brand yang di bawah Kenangan Group itu paling terkenal itu Kopi Kenangan. Ya, jadi dimulai dari Kopi Kenangan di 2017, Kopi Kenangan juga expand untuk membuat brand-brand lain. Jadi dimulai dari Cerita Roti di 2020, lalu Cigo, Kenangan Manis, dan yang paling terakhir, yang paling baru ini, yang Kopi Ready to Drink, RTD, itu di Kopi Kenangan Hanya Untukmu. Dan ini semua bergabung jadi satu dalam Kenangan Brand. Nah, untuk Kenangan Brand sendiri punya fasilitas Central Kitchen, yang dimana di Central Kitchen tersebut memproduksi 2 brand, yaitu Cerita Roti, ada 7 varian yang diproses, dan Cerita Roti ini udah tersebar di banyak kota besar di Indonesia, dan juga kita juga proses Kenangan Manis atau itu soft cookies, ada 6 varian, dan untuk sekarang sih Kenangan Manis baru terfokus di area Jakarta. Nah, lanjut untuk industry challenge. Jadi untuk Central Kitchen ini sebenarnya karena produknya makanan ya. Nah, ini ada 3 challenge yang menurut saya menjadi kendala untuk kita itu berproses manufaktur untuk lebih efisien. Nah, yang pertama itu high quality product. Sebenarnya bukan kendala, tapi ini karena kita punya tagline roti selembut awan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua udah pernah cobain roti kita, Cerita Roti, kita itu mencoba membuat roti yang sangat empuk ya. Jadi selembut awan. Nah, untuk membuat itu kita juga memastikan roti yang kita buat itu harus benar-benar fresh sampai ke store. Jadi customer yang merasakan rotinya itu benar-benar roti yang ibaratnya baru keluar dari oven. Nah, untuk menjaga itu juga salah satunya untuk menjaga quality produk kita agar teksturnya itu bisa kita capai. Lalu yang kedua, short shelf life atau mungkin expired date. Nah, jadi untuk menjaga teksturnya yang lembut itu tadi, kita pakai special method ya. Jadi ada metode khusus yang kita lakukan untuk mencapai tekstur tersebut, dan juga kita nggak memakai pemanjang umur produk. Jadi kita nggak pakai artificial preservative sama sekali, nggak ada. Jadi umurnya itu cuman pendek, nggak nyampe 1 minggu, atau bisa bilang hanya 4 hari. Jadi itu juga challenge untuk pengelolaan supply chain kita, dan juga yang paling umum untuk di industri F&B ya, itu terkait demand yang berfluktuatif. Ini juga akan berdampak ke Central Kitchen. Kalau demand-nya naik turun, pasti pengelolaan
operasionalnya juga akan susah. Dan ini juga dipengaruhinya nggak cuma dari faktor internal, tapi juga faktor eksternal. Lalu gimana caranya kita dari Central Kitchen untuk memastikan kita tetap bisa berproses secara efisien, namun juga agile. Nah, secara garis besar kita mengadopsi konsep yang namanya just in time. Nah, just in time ini bisa dibilang itu metodologi yang dipakai untuk mengurangi flow material dan juga cost produksi ya dari sisi plan-nya gitu. Atau biasanya jargon yang paling sering disebutin untuk orang-orang just in time tuh gimana caranya kita bikin barang yang tepat di quantity yang tepat dan juga dikirim di waktu yang tepat. Jadi benar-benar ya sesuai yang dibutuhkan aja yang dibuat. Konsep ini sebenarnya famous-nya itu awalnya oleh Toyota. Jadi ini kalau misalnya kita bicara just in time, kiblatnya itu pasti ke Toyota dengan sistem produksinya. Nah, perbedaannya apa? Just in time sama model yang kita sebut biasanya just in case atau full system versus full system. Jadi untuk yang konvensional atau biasanya yang tidak menganut sistem just in time itu kecenderungannya itu membuat produk sebanyak-banyaknya, nanti kalau produknya udah jadi, nanti baru didorong ke pasar. Gimana caranya sales jualan barang yang dibuat oleh Central Kitchen itu tersebut. Nah, tapi kalau prinsipnya pull itu beda, jadi semuanya itu berdasarkan dari tarikannya customer. Customer mintanya 100, ya udah kita bikinnya 100. Kita nggak, idealnya itu kita nggak menyimpan barang sama sekali. Idealnya seperti itu, karena kita akan memproduksi barang ketika dibutuhkan saja gitu. Nah, untuk memastikan implementasi just in time itu, pendekatan yang kita lakukan yang itu pertama, kita bangun fasilitas dekat dengan customer kita. Jadi kalau cerita roti ini punya toko itu dia bercampur ya sama Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini sekarang udah tersebar di 700 store di seluruh Indonesia. Nah, untuk memastikan kita bisa supply roti ke 700 store tersebut, kita pilih strategi lokasi yang sangat strategis di kota-kota yang density-nya sangat besar, yang ordernya agak banyak, yang menurut tim bisnis bisa kita masukkan roti di kota tersebut. Jadi setelah kita pick kotanya, lalu kita bangun fasilitas di situ. Nah, untuk metode produksinya kita pakai make to order. Jadi seperti yang tadi dibilang, kita itu menganutnya just in time, jadi kita baru akan buat ketika kita dapat final order dari store. Jadi mirip seperti pull system, jadi endingnya dengan kita bangun facility di dekat dengan customer-nya atau di dekat dengan si toko-toko yang paling banyak, itu kita bisa ngurangin stok finish good-nya yang dibuat oleh Central Kitchen. Jadi ibaratnya barang jadi itu bisa langsung dikirim ke store-nya Kopi Kenangan untuk dijual langsung ke customer. Nah, tapi kalau misalnya kita bangun fasilitas, itu kan investasinya sangat besar ya. Dan juga ini kotanya ada banyak. Nah, untuk mengatasi problem tersebut, ini kita buat supply chain-nya itu nggak bergantung sama fasilitas yang harus besar investasinya. Nah, jadi ini saya gambarkan dulu untuk supply chain sederhananya. Jadi untuk supply barang ini kita dapat dari 2 tempat, yaitu pertama, jadi raw material udah ada yang di stok di central warehouse-nya Kopi Kenangan, dan juga ada raw material yang dikirim langsung dari vendor ke Central Kitchen. Posisi Central Kitchen-nya ini sekarang ada di Jakarta. Nah, nanti dari Central Kitchen Jakarta, itu dia akan proses barangnya, lalu akan distribusikan untuk finish good daerah Jabodetabek. Lalu untuk yang di kota Jabodetabek, proses distribusinya gimana? Nah, ini kita buat facility ada 2, yaitu yang pertama mini Central Kitchen, dan juga kita bekerja sama, kita cari strategic partner untuk membuat roti kita, atau biasa OEM, atau ada yang biasa bilang Maklon, ada yang biasa bilang Sapcon, atau third party. Nah, ini jadi output dari facility yang mini CK dan OEM ini yang akan didistribusikan ke chain store-nya Kopi Kenangan di luar Jabodetabek.
gitu. Jadi kita nggak buat fasilitas central kitchen yang sangat besar di semua kota, tapi kita bikin mininya di beberapa kota. Jadi sentralnya tetap cuma satu. Nah, dengan skema seperti itu, kita bisa minimize investasi untuk pembangunan facility dan juga tetap memastikan kita bisa supply di kota-kota selain Jakarta. Nah, cara minimize investasinya gimana? Nah, jadi sekaligus juga untuk memastikan kualitas barang kita, kita coba untuk pembuatan doughnya itu semua dilakukan di central kitchen semua. Jadi dengan semua pembuatan dough itu dibuat dari central kitchen, maka kita bakal butuh areanya yang lebih, kita cuma butuh area yang sangat kecil, karena kita cuma butuh area untuk proses yang diproses setelah dough, yaitu filling, assembly atau tabling, baking, packing, dan juga distribusi. Kita cuma butuh bangun facility untuk proses ini. Dan ini jadinya kebutuhan areanya jadi lebih sedikit. Maka dari itu investment yang dilakukan juga lebih kecil dibandingkan jika dengan kita bangun facility yang sama seperti Central Kitchen Palmerah. Nah, yang dikirim dari Central Kitchen Palmerah itu frozen dough atau adonan basicnya dan juga raw material. Jadi di mini Central Kitchen ini dia nggak nyimpan banyak barang karena barangnya itu semua juga tersimpannya itu kefokus di Central Kitchen. Nanti kita kirim raw materialnya sesuai dengan forecast yang udah kita buat, kira-kira nanti demand-nya ada berapa di mini Central Kitchen gitu. Nah, tapi kalau misalnya ordernya berkembang terus, pasti kan kita ujung-ujungnya akan membuat facility yang lebih besar. Nah, kita itu juga menyiapkan skema scale up-nya. Jadi sebenarnya untuk kita masuk ke pasar yang kotanya kecil, atau skema pertama itu kita bakal coba fokusin untuk kita cari subkon atau kita cari maklon OEM, kita cari strategic partnership sama pembuat roti lokal untuk bisa bikin roti seperti yang standar yang kita mau gitu. Jadi kalau contohnya contohnya kota yang density-nya kecil itu seperti yang sekarang kita pilih itu Lampung atau Palembang. Nah, ini kita coba kita cari partner strategik untuk membuat roti kita, karena menurut kita ordernya di kota tersebut masih sangat sedikit. Tapi untuk kita memastikan growth perusahaan bertumbuh, maka kita cari strategic partner agar kita bisa buka di kota tersebut. Nah, lalu untuk jika ordernya sudah tinggi atau kita sebutnya mungkin density udah tinggi atau potensial order udah mulai tinggi, ini kita bangun fasilitas mini central kitchen. Jadi kalau misalnya kita buat sendiri, harapannya kita bisa buat lebih murah daripada partner subkonnya kita. Jadi maka kita udah bisa secara keekonomian ini udah mulai masuk, maka kita bangun mini central kitchen-nya. Nah, untuk di sini jadi di mini central kitchen-nya juga ada strategi postponement yang kita lakukan seperti tadi. Dough itu jadi dikirimnya dari central kitchen, bukan kita buat dari awal seperti itu contohnya. Dan juga ada strategi postponement yang dilakukan mirip central kitchen, kita duplikasi ke mini central kitchen. Jadi operasionalnya itu tetap efisien walaupun kita investasi besar. Lalu jika ordernya makin tinggi di kota tersebut, kita bakal scale up lagi, bakal kita ekspansi lebih besar facility-nya menjadi central kitchen. Nah, jadi kalau misalnya bicara dengan central kitchen itu tadi proses dough-nya itu juga bakal dibuat di facility tersebut. Nah, untuk sekarang central kitchen-nya ini kita cuma ada di Jakarta, tapi kita udah mulai melihat dengan perkembangan, kita juga udah mulai menyasar ada 2 kota yang akan kita upgrade nih dari mini central kitchen, akan kita rubah jadi central kitchen. Dan central kitchen kita yang sekarang, yang Jakarta ini juga akan kita upgrade menjadi factory karena demand-nya itu sangat tinggi. Jadi dengan facility yang sekarang dan juga teknologi yang kita pakai di central kitchen, itu udah nggak masuk skala ekonominya gitu. Jadi kita perlu banyak bantuan teknologi yang lebih kompleks, maka kita putuskan untuk buat factory. Jadi central kitchen jika nanti ordernya sudah melebihi baseline-nya kita bakal upgrade juga menjadi factory.
kurang lebih scale up-nya seperti itu untuk memastikan barang finish good-nya itu sampai dan berada di kota-kota tersebut, di kota-kota yang udah kita tunjuk. Nah, lalu untuk di internal facility-nya sendiri, kita terapkan juga postponement. Jadi, jika dilihat tadi flow prosesnya secara sederhana, kalau misalnya ordernya berfluktuasi, ini kan juga bakalan berdampak ya ke proses sebelumnya gitu. Jadi dia berprosesnya itu tidak, jadi bakalan naik turun berprosesnya. Nah, prinsipnya just in time sebenarnya di Toyota itu step pertama yang mesti dipastikan itu justru memastikan ordernya itu stabil. Jadi ordernya masuk ke facility atau ke factory itu stabil atau biasa disebutnya itu Heijunka. Jadi diratain ordernya biar produksinya ya sama terus setiap harinya. Kalau bilang 100 pieces per hari, jadi setiap hari bakal produksi 100 pieces. Cuman karena kita nggak bisa seperti itu terkait dengan karakteristik bisnisnya juga, maka kita pilih pakai postponement strategi. Jadi kita buat buffer di sini untuk menyerap fluktuasinya tadi. Jadi untuk proses baking atau pembakarannya itu bakal kita tunda sampai kita dapat ordernya dari customer. Jadi kita akan bangun buffer stock di proses setelah assembly atau setelah masukin dough ke dalam fillingnya. Ini kita buat stok agar proses di belakangnya itu bisa melakukan proses secara stabil gitu. Dan juga kita tetap bisa achieve roti yang dikirim itu tetap fresh tanpa harus mengorbankan dari sisi operasionalnya. Nah, jadi cara lain untuk memastikan itu berjalan juga kita terapkan pull system di facility kita gitu. Nah, ini diagramnya konsep awal yang dilakukan oleh Toyota di Toyota Production System. Jadi Kanban, jadi mereka pakai instruksi prosesnya itu disebut dengan Kanban atau kartu. Jadi kartu ini yang jadi trigger kapan kita harus berproses. Jadi contohnya ini yang di nomor 1, kartu A. Jadi kalau misalnya di pabrik A ini dia lagi ambil barangnya yang mau dia ambil, nanti kartunya itu ibaratnya dia lempar. Dia balikin lagi nih ke suppliernya. Dia balikin lagi ke suppliernya, yang itu tandanya suppliernya harus buat barang itu tersebut. Nah, jadi si A ini nanti dia bakal ambil, karena ini jadi perintah. Karena ini jadi perintah ambil sebenarnya. Jadi perintah ambil barang di pabrik B. Nah, jadi barang finish good-nya pabrik B ini dia bakal tukar nih kartunya. Kartu B ini dia kasih ke produksinya lagi, kartu A-nya dia tempel di finish good-nya dia. Lalu dia ambil. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Nah, pada saat barangnya diambil oleh A, maka ini yang jadi trigger di proses B untuk memproses barang. Karena begitu dia dapat kartu, tandanya ada barang yang diambil oleh proses setelahnya. Nah, dengan memastikan sistem ini berjalan, itu kita bisa maintain level stock inventory kita itu jadi minim. Karena kita hanya akan buat barang ketika barang yang sudah kita buat sebelumnya atau finish good-nya itu sudah diambil oleh customer kita. Jadi kita tidak, dengan memastikan flow ini, kita tidak akan kelebihan penumpukan barang gitu. Karena setiap barang itu sudah dikunci dengan jumlah kartu yang beredar ini. Nah, kita juga terapkan sistem yang kurang lebih sama di facility kita. Jadi untuk baking proses ini, untuk proses bakar, itu dia akan ambil dough yang udah ada isinya atau yang sudah diassembly di ruang freezer kita, itu sesuai dengan PO yang dia dapat hari tersebut. Misal hari ini, besok itu PO-nya bikin 100 roti coklat, maka dia akan ambil 100 roti coklat di freezer room untuk dia bakar. Jadi bisa dia kirim, jadi bisa dia proses di hari itu. Nah, nanti informasi ada 100 roti coklat yang udah diambil oleh tim oven, ini juga akan menjadi triggernya tim tabling atau tim assembly untuk membuat lagi roti coklat sejumlah 100 pieces, karena
yang diambil kan 100 pieces. Nah, jadi dengan memastikan sistem ini, kita bakal jaga kunci buffer stoknya atau safety stoknya kita tuh di freezer room itu selalu sama setiap harinya tanpa adanya over inventory gitu. Jadi expired date-nya juga tetap terkontrol dan juga pengiriman ke customer-nya juga tetap aman karena barangnya ada tersedia pada saat proses setelahnya mau melakukan pembakaran. Gitu. Jadi dengan buffer stock ini tadi kita bisa atur nih assembly-nya kalau backingnya tadi ngambilnya naik turun, kita bisa tentuin buffer stock-nya mau dibikin berapa dan juga assembly atau tim tabling-nya ini kapasitas per harinya mau berapa. Jadi untuk kebutuhan orang itu juga jadi lebih stabil di proses belakangnya karena si assembly-nya ini dia cuma akan berproses pace-nya itu sesuai dengan kapasitas yang udah kita tentukan aja. Jadi kita mau keluarin jadwal manpower itu jadi lebih mudah di proses assembly ke belakang. Nah, dengan penerapan konsep seperti tadi, impact-nya apa ke bisnisnya kita? Nah, jadi sekarang dengan kita implementasi tersebut, company bisa tetap growth sambil memastikan kita investasinya minim. Jadi kita nggak perlu keluar banyak uang untuk mencapai level growth yang sangat tinggi karena kita memastikan kita tetap bisa berproses secara agile dengan memaintain efisiensi yang tinggi dengan cara scale up skema yang tadi. Nah, flexibility-nya kita dalam menerima order itu juga mengakibatkan waste di store karena barang yang tidak terjual itu minim. Ini di sekitar 5%, mungkin kalau menurut benchmark kita ini udah lumayan bagus untuk industri, untuk khususnya roti ya. Jadi cuma 5% yang expire di toko atau nggak terjual. Sekitar 5% atau sekarang udah di bawah 5%. Nah, lalu juga dengan mengimplementasikan skema tadi, sekarang WIP-nya atau work in progress-nya di factory itu sedikit. Atau ya karena kita udah planningin tadi, WIP yang sedikit tandanya juga inventory cost-nya rendah. Berarti kalau inventory cost-nya rendah sama dengan ya uang yang tertahan sebagai inventory sedikit, cash flow perusahaan juga jadi lebih lancar karena nggak ada barang yang tertahan dalam bentuk inventory. Dan juga pada saat stok opnam ini selisihnya sedikit karena kita selain kontrol operasionalnya bagus dan juga karena barangnya sedikit, jadi kita kontrolnya jadi jauh lebih mudah. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Sekarang saya kembalikan lagi ke Mas Aho. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Nabil presentasinya. Tadi kita menyaksikan bagaimana perspektif di Central Kitchen-nya Kopi Kenangan gitu ya, atau Kenangan Group. Menarik sekali tadi ada strategi postponement yang yang diterapkan, karena biasanya kita tahu kan postponement itu diterapkan by teori itu di produk-produk yang non-perishable dan ini di produk yang perishable. Itu sangat menarik sekali konsepnya. Baik, saat ini kami akan masuk ke sesi Q&A untuk ketiga pembicara. Di sini saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk open mic. Di sini yang pertama saya lihat dari kolom chat, saya urut dari Pak Darjat ya. Di sini pertanyaan untuk Pak Darjat ada dari Bapak Doni Budiono. Bapak Doni, saya persilakan untuk open mic. Baik, terima kasih Pak Aho. Iya, silakan Pak Doni. Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Derajat. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan ya terkait dengan bisnis kolaborasi yang ada di sisi laut terutama. Kalau istilah di common practice-nya di logistik kita itu report lebih di sisi darat. Nah, satu lagi di sisi laut ada di sisi kontainer terminal, terutama pelabuhan. Nah,
kira-kira secara kolaborasi ke depannya yang perlu dikembangkan langkah strategis dari CDP itu apa Pak? Untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Terutama kalau kita lihat secara volume throughput yang ada di ekspor impor terutama itu lebih banyak katakanlah berkiblat di pelabuhan, dan ini tentunya akan bisa menjadi sebuah pengaruh besar ketika volume di pelabuhan atau throughputnya itu besar atau kecil, tentu akan berdampak ke sisi darat. Sementara sisi yang lain itu di port saat ini sudah mulai mengembangkan tidak hanya bisnis secara seperti bongkar muat, namun demikian juga ada bisnis sisi darat yang dikembangkan seperti warehousing, kemudian juga mengembangkan transportasi maupun bahkan 3PL 4PL sudah mulai dikembangkan. Mungkin Pak Derajat bisa mulai bisa memberikan semacam ide apa strategi yang bisa dikembangkan ke depan untuk CDP. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Doni. Ini teman saya. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah baik sehat Pak Derajat. Ya, baik Pak Doni. Jadi seperti tadi yang model saya ajukan, jadi pada prinsipnya bagaimana setiap stakeholders dari dry port service business ini bisa mendorong peningkatan atau kompetensi dari dry port service ini untuk mengembangkan kinerja dan juga relationship-nya dengan customer. Terminal seaport atau terminal yang merupakan salah satu dari stakeholders, tentu saja diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan atau peningkatan kompetensi dalam hal servicesnya, cost-nya, maupun juga cash-nya atau working capital. Jadi pada prinsipnya misalnya dalam hal services, nah bagaimana port authority atau port operator itu bisa mensupport perusahaan-perusahaan dry port di dalam mengembangkan pelayanannya. Mungkin dalam hal ini sekarang salah satu yang dikembangkan oleh misalnya Cikarang Dry Port itu kan meningkatkan integrated services-nya. Nah, bagaimana itu port operator bisa berkontribusi di dalam services, di dalam mengembangkan perusahaan-perusahaan dry port itu di dalam mengembangkan integrated services-nya. Ya. Seperti tadi dry port yang sekarang masih eksis, Cikarang Dry Port itu kan sudah menjadi KPPT tadi ada ada penimbunan sementara di situ, ada berikat, ada konsolidasi barang ekspor. Itu salah satu integrasi yang mungkin dikembangkan dan itu butuh support dari stakeholders. Nah, kemudian yang kedua dari cost, ya sekarang kan pilihannya di dalam mengembangkan volume itu kan customer pasti membandingkan antara direct dan melalui dry port. Itu artinya direct dari seaport dengan melalui dry port. Nah intinya salah satunya yang menjadi pertimbangan adalah harga. Harga pasti akan tergantung pada cost gitu kan. Nah, jadi salah satu support juga, kontribusi juga mungkin yang bisa dikembangkan kolaborasinya dengan perusahaan-perusahaan dry port itu bagaimana cost ini bisa seefisien mungkin, ya, sehingga bisa si perusahaan-perusahaan dry port itu bisa menciptakan value yang lebih tinggi dari sebelumnya maupun juga dengan kompetitornya, gitu, sehingga minat beli tadi juga bisa terdorong. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana supportnya terhadap
working capital gitu. Jadi mungkin dalam hal ini karena kerjasamanya bisnis to bisnis itu kan pasti ada penawaran, pembayaran dan sebagainya. Nah ini bagaimana juga mungkin bisa mendorong perusahaan-perusahaan dry pot ini juga terbantu di dalam hal permodalannya atau financingnya atau working capitalnya ya, sehingga dari sisi kinerja keuangannya juga terbantu. Jadi menurut saya Pak Doni, jadi kontribusinya atau ke depan kolaborasinya di 3 aspek ini. Bagaimana dalam hal pengembangan servisnya, mungkin ke arah integratifnya gitu, salah satunya, kemudian dari sisi efisiensinya dan juga dari sisi working capital. Terima kasih, mungkin itu barangkali bisa menjawab Pak Doni. Terima kasih. Ya, baik. Terima Baik, kasih terima atas kasih, pertanyaannya, Pak Pak Derajat. Darjat. Ya. Baik, cukup menjawab ya Pak Doni ya untuk dari jawabannya Pak Darjat. Ya, baik. Jika Ya, terima seperti kasih, itu, kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini saya scroll dari kolom chat, ada dari Pak Boni Laksito Purnomo. Untuk Pak Imam Joko, bisa di open mic, Pak Boni? Ya, suara saya bisa dengar ya? Sudah terdengar dengan jelas, Maaf, Bapak. saya tidak bisa open video, saya perlu setup ini. Iya, Ya. tidak apa-apa. Selamat siang Pak Imam Joko. Ya, Salam kenal. Ya, ini dari pertanyaan saya, apakah PSI Plan ini mirip dengan MRP 2 ya? Sepertinya kok mirip ya, tapi saya perlu klarifikasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena di MRP 2 itu kan ada validasi kapasitas ya. Nah, apakah di PSI Plan ini juga mengenal validasi kapasitasnya, Pak? Sebab di dalam pemaparan tadi tidak disampaikan mengenai setiap dari plannya itu ada validasi kapasitasnya itu. Saya kira itu dulu pertanyaan saya, Pak Imam Joko. Terima kasih atas responnya. Baik. Ya, terima kasih Pak Boni ya, pertanyaannya. Jadi memang PSI ini kalau dihubungkan dengan MRP, dia ada sebagai support ya terhadap kalau kita menggunakan ERP system ya, dengan konsep di MRP 2 itu ya. MRP itu kan inputnya kan ada POM, kemudian ada MPS dan juga ada inventory ya. Nah, dengan PSI ini itu akan lebih mempermudah ya, kita dalam membuat MPS. Kalau dalam flow proses di perusahaan kita itu mungkin sederhana, hanya satu proses kemudian selesai. Itu kita menggunakan MRP mungkin akan langsung dari sistem ERP akan langsung membantu. Tetapi ketika flow proses manufaktur kita itu ya itu cukup kompleks, dari masing-masing proses itu kemudian kapasitasnya tidak berimbang atau tidak balance, maka ya PSI ini bisa kita gunakan ya sebagai untuk menjembatani ya, data yang akan kita masukkan di dalam sistem MRP kita itu. Nah tentunya dengan PSI ini kemudian ini langsung menyambung juga dengan pertanyaan dengan kapasitas. Jadi PSI itu pada saat kita menentukan berapa produksi yang akan dipasang, itu tentu juga harus sudah mempertimbangkan kapasitas dari proses tersebut ya di proses itu. Ya, baik kapasitas dari sisi speed mesinnya, ya, kemudian juga dari sisi pertimbangan misalnya kalau ada change over model, ya, itu juga harus menjadi pertimbangan ketika kita menentukan berapa produksi yang akan dipasang di dalam PSI plan kita itu. Mungkin sementara itu Pak Boni, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Iya. Boleh saya elaborasi sedikit ya Pak ya. Apakah prakteknya ini PSI Plan ini sudah terintegrasi dengan sistem
perencanaan produksinya, seperti misalkan menggunakan ERP ya dengan platform apapun ya, ataukah ini konsep di atas kertas atau behind the desk gitu, Pak? Ya, jadi ini ini praktek yang saya lakukan. Jadi saya dulu menggunakan ERP sistem memakai Oracle. Nah, dalam rangka untuk membuat perencanaan produksi untuk merunning MRP di dalam ERP sistem itu, tentu ada input-input yang harus dimasukkan di sana, entah itu target sales-nya, target produksinya. Nah, sebelum masuk ke dalam ERP sistem itu, maka kemudian ini bisa kita validasi di luar menggunakan PSI plan dan turunannya tadi. Jadi kemudian ketika kita masuk karena memang tidak semua sistem ERP itu bisa mengcover kondisi keterbatasan yang ada di lapangan. Jadi justru dengan PSI ini akan memperkuat aplikasi kita dalam menggunakan ERP sistem. Kira-kira begitu, Pak. Oke, ya baik. Berarti ini mungkin kalau saya bisa tarik sebelahnya, PSI Plan ini seperti MRP yang lebih sederhana begitu, Pak ya? Mungkin begitu itu. Ya, lebih mudah untuk dilihat dari sisi decision level. Praktis ya, lebih praktis begitu. Karena kalau dimasuk ke MRP itu kan detail sekali. Ya. Manajemen untuk ngontrol kan tidak mungkin melihat yang detail gitu ya. Dan ini bisa dijembatani dengan ini. Oke, ya. Itu memang agak MRP kan sudah sangat tua ya. Sangat operasional ya. Oke, terima kasih Pak Imam ya, sukses selalu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Imam dan pertanyaannya dari Pak Boni. Kami akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya untuk Pak Nabil. Di sini ada pertanyaan dari Pak Edward Cesario. Pak Edward Cesario bisa open microphone. Saya persilakan. Ya, oke. Selamat siang, Pak Nabil. Saya mau nanya Pak, itu untuk forecast dari masing-masing outletnya seperti apa ya? Menggunakan apa? Terus kemudian kalau pengiriman dari Central Kitchen itu berbarengan dengan item-item lain nggak sih? Terus kemungkinan dari forecast itu ordernya bisa mismatch nggak Pak? Jadi misalnya ada outlet yang A butuhnya 100, ternyata dia sebetulnya kebutuhannya 150 mungkin. Sementara order yang dari outlet yang B, dia order 100, mungkin jualnya cuma 25 gitu. Thank you, Pak. Ya, oke. Pertama saya jawab dulu masalah forecast ya. Jadi sebenarnya bukan forecast, tapi kita dapatnya itu diskusi dari sama bisnis sama ops, itu sebenarnya mereka ada target penjualan karena kan growth-nya udah di target nih. Jadi mereka punya target itu seharusnya jualan sekian piece per store gitu. Nah, jadi yang kita terima ke Central Kitchen, kita nggak ngambil angka yang ditarget sama tim bisnis tadi. Kenapa? Karena aktualnya dari operationnya itu sendiri, dia terkadang nggak mampu untuk ngejual sejumlah yang udah ditentukan, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang Central Kitchen ngelakuin forecast-nya gimana, itu kendalanya kita sekarang. Karena setiap harinya, setiap store itu, dia bakal kirim order berfluktuasi. Bisa jadi hari ini dia order 50, besoknya dia order 100. Itu nggak tentu. Karena yang kita pakai di Central Kitchen untuk yang planning production-nya itu kita ngambil murni dari fix ordernya dari store. Yang kita pakai sebagai acuan kita itu kita analisa sendiri dari trennya mereka. Jadi dari historicalnya mereka kita coba buat model forecast sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi kita coba lihat trennya, karena kalau misalnya mau di breakdown, setiap kota itu trennya beda-beda. Jadi di Jakarta itu trennya mungkin setiap harinya bakalan naik, tapi kalau yang di Bogor atau di Semarang dia bakalan tingginya cuma di weekend. Beda yang di Medan juga ordernya dia beda, dia salesnya paling bagus, seperti itu. Jadi setiap facility kita dari sisi Central Kitchen-nya kita buat forecast-nya berdasarkan historical. Tapi untuk level bisnisnya itu dari operation setiap store itu sebenarnya ada targetnya sendiri untuk target penjualannya di kota tersebut itu berapa. Yang pertama. Nah, terus yang kedua terkait
pengiriman ya. Terkait pengiriman, jalur distribusinya beda. Jadi untuk yang kopi kenangan dengan rotinya yang dikirim dari Central Kitchen itu dia lewat jalur distribusi yang berbeda. Jadi ibaratnya itu nggak dalam satu truk yang sama gitu kirim barangnya. Jadi kalau yang dari kopi kenangan mungkin dia ngambil barangnya langsung dari central warehouse-nya. Nah, untuk yang dari Central Kitchen itu ada jalur distribusi sendiri dari Central Kitchen langsung ke store gitu. Jadi nggak mungkin tercampur. Nah, tapi untuk yang kendala operasional, misalnya dia order 100 tapi nerimanya cuma 20, itu kejadian, dan itu bukan salah dari ordering, tapi itu murni dari kebanyakan kendala operasional kita pada saat kita melakukan routing ya. Pada saat kita ngebagi-bagi barangnya nih per store, pasti bisa jadi ada kesalahan aktivitas di situ, makanya barang yang diterima store itu nggak sesuai sama order yang dia receive, order yang dia minta. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nabil atas jawabannya dan pertanyaannya. Terima kasih Pak Edward Cesario. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan lain untuk pembicara-pembicara kita, bisa menulis pertanyaan dengan format nama, perusahaan, speaker, dan pertanyaan pada kolom chat. Di sini saya akan berusaha mau bertanya lagi ke Pak Darjat. Di sini kan konsep dry port ini sangat menarik ya Pak ya, di mana dari transportasi laut dilanjutkan ke transportasi darat. Itu kalau saya baca-baca tadi itu dari perkereta apian bisa, dari kita mengangkut dari transportasi darat konvensional seperti truk-truk itu bisa. Itu menarik, dan dijelaskan tadi bahwa perlu dukungan pelaku usaha untuk meningkatkan keinginan menggunakan dry port ini. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih Pak, kok sampai sudah ada fasilitasnya tapi sebenarnya pelaku usaha itu nggak seberapa, istilahnya belum seberapa tertarik dengan fasilitas ini? Apakah dari segi jalur distribusinya itu lebih terbatas daripada yang biasanya kah? Atau kalau saya baca karena penghematannya juga lumayan sebenarnya kalau menggunakan dry port itu, seperti apa ya Pak ya? Dari segi service quality juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak Aho. Jadi memang dry port ini kan konsep yang secara konseptual bagus, tapi di dalam implementasinya ternyata tidak mudah gitu. Memang banyak banyak negara-negara yang sukses melakukan efisiensi logistik cost-nya itu melalui dry port ya. Rata-rata di Eropa itu, Belanda misalnya itu kan sudah intensif ya penggunaan dry port. Tetapi di Indonesia itu, di kita ternyata kompleks masalahnya gitu ya. Jadi intinya pada prinsipnya kan customer atau user itu kan akhirnya value-nya buat dia apa gitu kan. Apakah misalnya speed, apakah efisiensi, cost gitu. Nah, kalau di antara alternatif itu ada yang memang diperlukan oleh customer dan itu menjadi diferensiasi bagi dry port, nah itu mungkin customer masih mau gitu. Jadi sehingga masalahnya ini kan bagaimana memberikan value yang yang signifikan buat customer supaya mau terdorong menggunakan dry port. Hanya di sisi lain, untuk mencapai value itu juga perusahaan-perusahaan dry port yang nggak mudah juga gitu. Ingin misalnya lebih cepat, infrastrukturnya masih terbatas gitu, jalanan masih macet gitu kan, lewat laut juga kan belum ada fasilitasnya. Jadi mentok juga dengan kondisi infrastruktur gitu, sehingga
untuk menciptakan value yang signifikan, artinya kalau misalnya customer itu kan dikasih pilihan apakah direct dari support ke site-nya gitu, terutama perusahaan-perusahaan yang di sekitar Bekasi atau Cikarang area gitu kan, yang dekat dengan, mungkin yang paling dekat dry port yang sekarang eksis gitu, Cikarang dry port gitu. Nah itu kan dari wilayah itu aja diharapkan bisa kurang lebih dari pemerintah kontribusinya 65% gitu dari keseluruhan volume di Tanjung Priuk gitu kan. Tetapi ya harapan tinggal harapan gitu, dan pemerintah sebenarnya ekspektasinya tinggi gitu, tapi di dalam implementasinya ternyata tidak mudah. Ya salah satunya mungkin seperti tadi beberapa pendapat dari analisis, regulasi itu penting, iya gitu. Tetapi kan pertanyaannya sampai kapan, kemudian dalam hal apa itu diperlukan. Nah sehingga supply chain collaboration di dalam yang saya ajukan itu kan di situ, di setiap pihak kepentingan di dalam dry port operation itu kan ada kepentingan yang tarik-menarik. Ya sehingga bagaimana tercipta suatu kolaborasi yang ya boleh dikatakan ya win-win solution buat Cikarang dry port-nya juga happy, buat terminal operator happy, buat kereta api juga happy gitu. Nah, untuk menciptakan itu ternyata untuk collaboration itu tidak mudah gitu. Sehingga mengapa saya mengajukan ada regulasi yang support untuk menciptakan kolaborasi yang yang win-win solution yang ideal itu. Itu mungkin dari saya Pak Ho ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Darjat atas diskusinya. Di sini saya akan lanjut pertanyaan kedua untuk Pak Imam. Ada pertanyaan dari Pak Edward Cesario lagi. Bisa mungkin open mic ya Pak Edward. Selamat siang Pak Edward. Oke, mungkin bisa saya bacakan langsung pertanyaannya. Untuk Pak Imam dari Pak Edward Cesario, bagaimana jika target sales meleset jauh Pak terhadap produksi, di mana produksi untuk memerlukan waktu yang cukup lama untuk change over? Itu bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih Pak Edward pertanyaannya. Jadi ya dalam supply chain kan kita juga memahami terkait dengan bulk effect ya. Nah, di sana justru dengan adanya potensi bulk effect itu kita bisa meredam loncatan dari order itu dengan menggunakan PSI ini. Tadi saya sampaikan di PSI itu kita perlu melakukan breakdown ya secara weekly basis. Ya. Nah, itu gunanya ketika kemudian ada kondisi sales itu ada fluktuasi, entah itu naik atau turun, kan tidak semerta-merta kemudian produksi bisa mengcover ya perubahan-perubahan itu. Nah, makanya kemudian dengan PSI ini ya itu kita bisa menyesuaikan ya target produksi itu sesuai dengan kondisi fasilitas yang kita miliki ya terkait dengan change over-nya ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini PSI ini kemudian nanti akan bisa kita lakukan rolling-nya atau update-nya setiap weekly ya minimal. Sehingga kemudian ketika ada perubahan-perubahan dari sisi demand itu kemudian langsung bisa kita antisipasi untuk di minggu berikutnya. Dan tentunya dalam menentukan target produksi setiap minggunya itu sudah mempertimbangkan kendala dari sisi change over tadi. Ya. Jadi justru dengan PSI plan yang weekly ini kita bisa menjadi salah satu cara kita ya untuk merespon adanya perubahan-perubahan yang begitu fluktuatif dari sisi demand dari customer. Mungkin itu barangkali mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Imam.
Di sini kami akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Nabil dari Pak Boni Laksito. Bisa open mic mungkin Pak Boni? Ya, baik. Selamat siang Pak Nabil. Menarik ya tentang mixed model scheduling atau leveling Ejunka ya. Saya mau bertanya itu, apakah Ejunka ini dilaksanakan pada daily schedule dan one piece atau small lot size ya? Karena setahu saya kalau menggunakan Ejunka ini kan perataan sampai pada, kalau bisa itu one piece ya, satu demi satu, dengan mempertimbangkan mix modelnya. Kalau saya nggak tahu tadi yang apakah dilakukan Ejunka seperti yang dimaksud, terkait dengan yang kedua ya, mix model variannya ya. Kalau misalnya roti, gitu kan, roti itu kan mungkin batch-nya kan tidak bisa kecil ya. Karena satu adonan itu kan biasanya langsung untuk sekian banyak roti ya. Atau bagaimana ya? Perlu klarifikasinya masalah Ejunka ini. Saya kira itu Pak Nabil. Terima kasih atas responnya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Boni. Jadi saya coba lurusin dulu ya terkait Heijunka atau leveling. Sebenarnya goalnya Heijunka itu sebenarnya meratakan produksi. Jadi kalau misalnya pada saat prakteknya gitu ya, mungkin best practice-nya sebenarnya Heijunka ini tuh di Toyota sebenarnya. Karena untuk memastikan Heijunka ini semua komponen supply chain-nya itu mesti kompak gitu. Jadi dari level customer sampai supplier itu dia mesti kompak, nggak boleh ada sedikit distraction lah gitu. Karena untuk memastikan ordernya, outputnya itu bakalan stabil terus setiap harinya. Nah, konsep yang di Heijunka ini sebenarnya yang kita mau coba terapkan nih di industri F&B ini nih, di Kenangan Group. Nah, tapi secara nature bisnisnya kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya pabrik mobil kan dia Toyota bisa melakukan proses produksi secara Heijunka rata setiap harinya, kuantitinya sama terus, nggak jauh beda setiap harinya. Itu kan karena mereka udah dari semua level supply chain-nya udah firm nih, ordernya juga nggak berfluktuatif. Nah, tapi kalau di kasusnya Kenangan Group ini beda. Kita mau terapin Heijunka, kalau misalnya dari level kita mau ratain dari level finished good, itu sulit. Kenapa sulit? Karena seperti tadi saya udah jelasin di awal, order dari store aja tuh setiap harinya berfluktuasi gitu. Kalau misalnya kita hajar order, nggak boleh ngordernya berfluktuatif, itu nanti bakalan ada impact-nya ke waste di store gitu. Mereka ngorder terus setiap harinya, tapi kalau nggak diimbangi dengan kemampuan jualan mereka, pasti kan ada impact-nya gitu. Dan itu yang mau kita hindari. Nah, yang mau kita coba ambil dari penerapan Heijunka-nya itu, kita coba terapin ratanya itu di prosesnya, bukan di finished good, tapi benar-benar di tengah. Di tengahnya itu di assembly tadi, di filling sampai proses mixing buat adonan. Nah, itu tuh kita coba ratain setiap harinya. Setiap harinya itu kalau bisa, contohnya ya, misal di Palmerah bisa maksimal 30 adukan misalnya, 30 kali 30 batch. Ya udah, kita mau coba ratain setiap harinya itu ngaduk cuman 30 terus. Tapi dengan catatan 30 adukan itu tadi bisa mensuplai kebutuhan yang berfluktuatif dari level finished good yang udah di depan tadi. Makanya kita stoknya dalam bentuk, kita berhentiinnya itu dalam bentuk frozen dough atau dough doang nih. Nah, kalau misalnya kita berproses seperti itu, ada beberapa section yang kita bisa bikin Heijunka tuh produksinya. Jadi kita nggak berfluktuatif produksinya tiap hari gonta-ganti gitu. Nah, terkait lotnya ya, benar tadi Pak Boni, karena kita bikin roti ada resepnya dan juga ada batch-nya setiap kali adukan. Kita nggak bisa, sekarang kita nggak one piece flow. Jadi tapi kita juga udah bergerak ke arah sana gitu, karena kan untuk adonannya ini satu untuk semuanya. Jadi untuk di beberapa section, kayak contohnya di assembly yang di tabling itu kita bikinnya benar-benar bikin one piece flow gitu. Tapi begitu nanti kita ngomongnya di packaging atau di baking, nah itu kita nanti berubah lagi jadi model batch size lagi gitu. Jadi di internal central kitchen-nya atau di internal factory-nya itu
one piece flow-nya nggak berjalan di semuanya dari proses awal sampai akhir, tapi kalau misalnya kita lihat secara section, itu ada section yang prosesnya itu one piece flow, kayak packaging, lalu yang di assembly tabling-nya itu kita bisa bikin one piece flow, tapi tetap nanti pada saat dibakarnya jatuhnya batch size lagi. Kayak di oven kan, ovennya kita nggak pakai oven tunnel ya, jadi kita masih pakai oven yang besar, pakai rotary, jadi ya kalau itu bisa muat 1 troli ya berarti prosesnya itu nggak bisa one piece flow, jadi kita prosesnya per batch, per satu batch-nya itu sejumlah 1 troli. Nah 1 trolinya itu 1 varian gitu. Oke, Ya, baik. Berarti ini ya, one piece flow-nya ini tersegmentasi ya, tidak semua lini produksi itu digunakan one piece flow, begitu ya kira-kira ya? Iya, betul Pak. Jadi one piece flow-nya itu kayak kepecah nih di tengah-tengah karena ada satu proses yang kita belum bisa one piece flow, jadi walaupun di awalnya one piece flow tapi tetap di tengahnya nungguin batch lagi gitu Pak. Oke. Kalau boleh tahu takt time atau demand rate-nya berapa sih rata-rata? Kalau boleh tahu Pak. Pak Nabil, kalau nggak boleh nggak apa-apa ya. Nah ini jadi ini kan kita facility-nya ada banyak Pak. Jadi kalau misalnya dibilang takt time-nya berapa, itu setiap kota berbeda. Kayak yang di Jakarta ini mungkin bisa 30 detik satunya gitu. Tapi kalau misalnya yang di Medan itu bisa 60 atau berapa gitu. Jadi setiap kota itu beda-beda. Karena tadi saya jelasin di awal, kita ngelihat setiap kota itu demand-nya berbeda-beda, tapi kita buat facility itu pakai skema yang sama. Jadi kalau misalnya lagi ordernya kecil, kita pasangnya yang pakai yang cari sapon. Kalau misalnya udah mulai tinggi, itu kita pakai bikin mini CK. Nah, tapi kan mini CK pada saat kita investasi, itu kan ada range-nya tuh. Kalau misalnya ordernya dapatnya sedikit, padahal kapasitasnya sebenarnya besar, jadinya takt time antar kotanya itu bisa jadi berbeda. Tapi kapasitasnya setiap mini CK itu sebenarnya semuanya sama gitu, Pak. Oke, baik ya. Jadi karena fluktuatif tadi ya. Jadi iya, betul. Oke, terima kasih Pak Nabil atas responnya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Pak Nabil dan pertanyaan Pak Boni. Karena waktunya kita sudah habis, untuk sesi pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat, mungkin bisa dibantu jawab oleh para moderator. Ya, sebelum saya menutup acara, saya ingin berterima kasih kepada para pembicara yang telah mengisi kegiatan pada hari ini. Ada Pak Darjat Sudarjat, ada Pak Imam Joko Sihnugroho, dan Pak Nabil Raja Damanik sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan memberikan insight yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada siang hari ini. Ya, sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman lain terkait SCIS dan ISCEA. Yang pertama, untuk minggu depan, jangan lupa untuk stay tune di jam 13.30 akan ada Supply Chain Innovation Summit hari ketiga dengan 4 pembicara yang dengan topik-topik yang menarik. Di sini ada Pak Irawan Budi Utomo dengan Mobile Racking System to Increase Capacity and Capability. Ada Pak Agam Satria Pristiwaji dengan topik Enablement Blockchain Supply Chain in Construction Project. Ada Pak Rahaditya Dimas Prihadanto dengan Empathy Approach in Supply Chain Innovation, dan ada Pak Boni Laksito Purnomo dengan SCF 4.0 Paradigm in Industry 4.0 Context dengan moderator Bu Erika Fatma. Ya, selain itu bagi Bapak dan Ibu yang berminat, pada tahun ini CIS sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun ini kami finally we have offline event pada tanggal 2 Juli di Grand Saijaya, Jakarta. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat, bisa membeli tiketnya di iscaindonesia.com/link. Selain itu, saya juga ingin mengumumkan bahwa ada pendaftaran CPSCM, Certified Supply Chain Manager, yang akan ditutup pada tanggal 30 Mei tahun 2022 dengan link pendaftaran di iscaindonesia.com/link. Selain itu, saya juga ingin mengumumkan bahwa ISCA Indonesia pada tahun ini meluncurkan
program baru dan produk baru, yaitu Supply Chain Insight yang dapat diakses di iscaindonesia.com/link. Ya, sebelum saya akhiri acara pada sore hari ini, saya selaku moderator dan perwakilan dari ISCA sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah meluangkan waktunya dan para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Saya Muhammad Aho undur diri sebagai moderator. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Darjat, Pak Imam, Pak Nabil. Terima kasih Bu Lala. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore.